pagi. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Rita Asmar Waruwu, alamat Desa Elindawa, Sisarahili, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, unit kerja SMP Negeri 4 Idanugawo. Saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 2022, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kalian? Sehat, Pak. Mantaplah kalau seperti itu. Sekarang kita akan memulaikan proses pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Dan sebelum kita memulaikan kegiatan kita, terlebih dahulu kepada kami petugas berdoa, silakan memimpin kita di dalam doa. Kepada anak kami diberikan waktu. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita kuatkan jiwa dan raga kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara damai dan kepercayaan kita semua berdoa dimulai. Ya Bapa. Baik, terima kasih kepada kami. Biar lebih semangat untuk belajar pada pagi hari ini, maka Bapak minta kepada kami untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada kami diberikan waktu. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan proses belajar kita, mari kita menyanyikan satu lagu wajib. Saya undang teman-teman. Tanda Pancasila, 3, ya. Tanda Pancasila. Baik, terima kasih kepada kami. Sebelum kita memulaikan, maka terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Dengarkan namanya. Adiventaris, Alvin, Calvin. Berarti anak kami hadir semua ya. Baik, terima kasih. Kepada anak kami, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, coba lihat dulu kanan kirimu apakah ada sampah atau sudah bersih. Bersih semua. Berarti kita sudah bisa memulaikan pembelajaran kita ya. Baik, sekarang kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran kita. Jadi sebelum kita masuk di materi baru tentang norma, maka pada minggu yang lalu kita telah belajar ya kan? Masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Kira-kira? Arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Ya, berarti anak kami masih mengingat materi pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan masuk pada materi baru tentang norma. Ya, coba perhatikan di atas. Sebelum kita masuk pada materi, maka Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, coba perhatikan di atas. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, maka peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian norma. Yang kedua, yaitu mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan seterusnya nanti, yaitu menganalisis perilaku sesuai dengan norma. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan perhatikan di atas. Sekarang silakan anak kami
mengamati gambar berikut. Nah, di sini ada tentang media gambar. Yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian norma. Pengertian norma. Apa itu norma? Apa itu pengertian norma? Norma adalah aturan atau ketentuan keluarga yang mengikat keluarga kelompok masyarakat. Ya, benar sekali. Bahwa norma itu aturan atau kaidah. Nah, sekarang norma itu ada beberapa macam. Kira-kira ada di antara kami yang masih mengingat tentang macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, silakan dari belakang. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, terima kasih. Itulah macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada empat. Perhatikan di atas. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah, ajaran, dan larangan. Nah, perhatikan contoh tentang norma agama. Amatilah gambar di atas. Yang pertama yaitu saling toleransi terhadap agama lain. Tidak boleh merampok harta orang lain. Menghormati bapak dan ibu. Stop tentang Jadi di sini ada tentang larangan-larangan tentang norma agama. Seterusnya kita lanjutkan nomor 2 yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan yang artinya di sini bahwa peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ini maksudnya adalah dari dalam diri kita. Ya, bagaimana kita itu bisa melakukan hal yang baik dan bisa juga terjadi hal-hal yang tidak baik. Perhatikan contoh tentang norma kesusilaan. Yang pertama di situ adalah jangan mencuri barang orang lain. Seterusnya yaitu menghormati sesama. Nah, ketiga yaitu bersikap seperti anak-anak kami di sini sebagai peserta didik harus bersikap baik dan bersikap jujur. Seterusnya yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan dikatakan bahwa ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Ya, hubungan sosial kita terhadap masyarakat. Perhatikan contoh di atas. Yang pertama yaitu yang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Seterusnya berangkat ke sekolah harus pamit kepada orang tua. Seterusnya sebelum bertamu harus mengetuk pintu. Itulah contoh-contoh tentang norma kesopanan. Seterusnya yaitu norma hukum. Nah, norma hukum katanya di sini adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki sifat memaksa. Nah, contoh yang di sini adalah menyuap. Itu adalah salah satu pelanggaran. Jadi itulah salah satu hal-hal yang perlu anak-anak kami perhatikan. Jadi biar lebih jelas, silakan amati video di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, adik-adik dan kakak-kakak. Kita berjumpa kembali dalam channel saya, Ardian Gasa Putra. Saatnya kita kembali belajar bersama. Di video kali ini,
kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN kelas 7, yaitu materi norma dan keadilan. Secara khusus, video ini akan membahas tentang norma. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Salah satu kedudukan manusia adalah sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok-kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan-harapan yang harus dipenuhi. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan tiap manusia dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan, atau kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan-benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Kita masuk ke pengertian norma. Norma adalah petunjuk atau pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Atau pengertian lain, norma adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mengontrol tingkah laku semua anggota kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, macam-macam norma. Setidaknya terdapat 4 macam norma yang harus kita taati bersama. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. Dan 4. Norma hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Contoh norma agama diantaranya: 1. Rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan. Contohnya bagi Muslim, sholat, puasa, mengaji, dan sebagainya. Bagi non-Muslim, beribadah di gereja, vihara, pura, dan sebagainya. 2. Tidak mencuri barang orang lain. 3. Tidak menghina atau mencela orang lain. 4. Tidak melukai atau membunuh orang lain. 5. Bersikap jujur. 6. Menghormati dan menghargai sesama. 7. Mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Contohnya syirik, zina, minum-minuman keras, berjudi, durhaka, makan makanan haram, dan lain sebagainya. Kemudian, sanksi dari pelanggaran norma agama yaitu mendapatkan dosa yang kemudian akan mendapatkan siksa di neraka. Jadi, hukuman atau sanksi dari norma agama tidak didapatkan secara langsung di dunia, melainkan didapatkan saat sudah meninggal atau saat sudah di akhirat. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan mengenai tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani manusia mengenai baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, selalu berkata jujur, menyayangi sesama manusia, memperlakukan setiap makhluk dengan kasih sayang, mengucapkan terima kasih, meminta maaf jika bersalah, mengembalikan barang yang dipinjam, membayar hutang, dan lain sebagainya. Sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan diantaranya rasa penyesalan, rasa bersalah, atau tidak nyamanan dalam hati. Jadi, sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas, tetapi jika seseorang masih memiliki hati nurani yang baik, maka rasa sesal tersebut benar-benar akan menjadikan seseorang dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak lagi melakukan pelanggaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan sering juga disebut sopan santun. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok masyarakat. Khusus untuk norma kesopanan bersifat relatif, artinya norma kesopanan mungkin dapat berbeda di berbagai tempat atau lingkungan. Contoh, di negara barat, berpakaian minim tetap dianggap sopan, sedangkan di Indonesia hal tersebut dianggap kurang sopan. Contoh lain, di negara barat, memanggil orang yang lebih tua bisa dengan nama saja, dan itu tetap dianggap sopan. Sedangkan di Indonesia, hal tersebut jika dilakukan maka dianggap tidak sopan. Karena di sini ada panggilan seperti kakak, mas, mbak, om, tante, dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh dari norma kesopanan. Seperti tidak makan sambil berbicara, berbicara dengan bahasa yang baik, tidak melenggang di sebuah tempat, hormat kepada orang tua,
berpakaian rapi, tidak sombong, tidak menyela pembicaraan, dan lain sebagainya. Sanksi dari pelanggaran norma kesopanan antara lain dikucilkan, dicemooh, dicela, atau dianggap tidak sopan dan tidak diterima lagi dalam masyarakat. Norma selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengikat dan memaksa. Contoh dari norma hukum diantaranya membayar pajak tepat waktu, menaati peraturan lalu lintas, memakai masker, tidak merusak fasilitas umum, tidak melakukan pelanggaran hukum seperti penganiayaan, pembunuhan, penipuan, konsumsi narkoba, korupsi, dan sebagainya. Sanksi dari pelanggaran norma hukum diantaranya denda, penjara, bahkan hukuman mati, tergantung berat ringannya pelanggaran yang telah dilakukan. Baik, demikianlah pembelajaran kita tentang norma. Mari kita menjadi manusia yang beradab dengan menaati setiap norma yang berlaku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam. Baik, kepada anak kami, inilah tentang video norma. Mungkin anak kami sudah mengamati tentang video tersebut. Apa saja norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, pengertian dari norma, contoh-contoh dari norma, dan juga sanksinya. Nah, sekarang dengan adanya contoh-contoh yang baik tentang norma, maka di sisi lain juga ada yang namanya pelanggaran dari masing-masing norma. Biar lebih jelas apa saja pelanggaran yang dilakukan, maka anak kami nanti akan kembali mengamati video tentang pelanggaran norma. Silakan nanti diamati kembali. Apa saja pelanggaran-pelanggaran itu. Itulah pelanggaran tentang norma agama. Sudah tahu semua apa pelanggarannya? Sudah. Jadi jangan dulu ya. Sekarang tentang norma kesopanan. Perhatikan apa pelanggaran yang dilakukan.
Nah, itu tentang pelanggaran norma keselamatan. Diamati ya. Selanjutnya, norma keselamatan. Nah, inilah contoh pelanggaran tentang norma kesusilaan. Yang terakhir yaitu pelanggaran norma hukum. Nah, silakan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan contoh tentang norma sosial. Norma sosial sendiri pada video sebelumnya sudah dijelaskan.
Norma sosial itu sendiri adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakatnya secara keseluruhan. Karena berbentuk aturan, maka ada sanksi bagi masyarakatnya yang melanggar. Kemudian dalam video kali ini adalah bentuk pelanggaran norma hukum, yaitu pelanggaran pengguna sepeda motor untuk wajib menggunakan helm SNI. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, pada pasal 291 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm SNI dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Artinya baik pengguna atau penumpang itu ketika tidak menggunakan helm standar SNI itu dipidana denda atau kurungan. Pada video kali ini juga kita tampak bahwa banyak pengguna sepeda motor, baik itu penggunanya atau penumpangnya, tidak menggunakan helm SNI. Demikian video kali ini. Nah, inilah pelanggaran tentang norma hukum. Nah, di mana materi kita pada hari ini kita membahas tentang norma, kan? Apa itu norma, macam-macam norma, seterusnya apa sanksi dari norma, dan pelanggaran bagi norma. Nah, jadi setelah kami mengamati video-video di atas, kira-kira ada anak kami yang mau menyampaikan setelah anak kami mengamati. Mungkin ada di antara anak kami yang mau bertanya, dipersilakan. Setelah itu nanti kita akan bagikan kelompok. Baik, saya mau memberikan pertanyaan. Apa saja pelanggaran dari norma agama? Ya, silakan. Ada anak kami yang bisa menanggapi tentang pelanggaran norma agama. Ya. Contoh pelanggaran norma agama itu melalaikan beribadah, memfitnah orang lain, dan mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya, benar sekali. Berikan aplaus. Ya. Ada lagi yang bisa menanggapi? Dipersilakan. Atau yang mau bertanya? Dipersilakan. Disilakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan bagi teman-teman. Apa saja contoh norma-norma kesusilaan? Ya, contoh dari norma kesusilaan, disilakan. Tidak menyombongkan diri kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama manusia, menghindari sifat malas, kasar dan pendendam, tidak angkuh kepada orang lain, dan berlaku jujur. Ya, itulah contoh dari norma kesusilaan. Berikan aplaus. Ada lagi? Ya, disilakan. Berlaku jujur, berbicara dengan baik, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, berikan aplaus. Biar lebih anak kami mendalam tentang materi kita pada saat ini, maka Bapak akan membagikan kelompok kerja anak-anak kami. Jadi silakan dengarkan namanya, biar Bapak bagikannya. Ya, Pak.
Sudah? Jadi setelah anak kami tadi mengamati, menanyakan, maka anak kami silakan mengumpulkan informasi. Yang kelompok A membahas tentang norma agama, kelompok 2 membahas tentang norma kesusilaan, kelompok 3 membahas tentang norma kesopanan, dan kelompok 4 membahas tentang norma hukum. Ya, dipersilakan. Karena ada kesulitan, silakan. Ada kesulitan di dalam kelompok, silakan disampaikan ya. Kalau sudah siap mengumpulkan informasi, silakan mengasosiasikan. Nanti kita akan memberikan ya. Ingat di dalam kelompok ada penilaiannya. Siapa saja yang benar-benar aktif di dalam kelompok, maka kami mendapatkan nilai plus. Makanya di dalam kelompok itu mari sama-sama aktif dan ada yang namanya kerja sama. Berapa itu? Sudah selesai kelompok 1. Baik, kalau sudah siap, silakan anak kami mengkomunikasikan atau mempresentasikan di depan masing-masing kelompok. Gimana kelompok 4? Siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kita mulai? Baik, kepada kelompok pertama dipersilakan ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Itu pengertian norma adalah aturan atau kaidah yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan dalam masyarakat. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh-contoh pelanggaran norma agama yaitu 1. Lalai dalam ibadah, 2. Mengganggu orang beribadah, 3. Membentak orang tua, 4. Melakukan hal-hal yang tercela. Sanksi norma agama adalah jika kita melanggar peraturan terhadap norma agama, kita akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan pada norma agama yaitu mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, jikalau ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Apa contoh pelanggaran norma agama? Yaitu 1. Lalai dalam ibadah, 2. Mengganggu orang beribadah, 3. Membentak orang tua, 4. Melakukan hal-hal yang tercela. Jika tidak ada lagi, kami akan menutup hasil kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata cara, kelakuan, atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Suatu nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia pada kebaikan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami akan menutup hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik,
kami sudah tampil dan menampilkan kelompoknya masing-masing, maka sekarang anak kami mengisi hasil evaluasinya di lembaran terakhir. Silakan diisi lembaran terakhir tentang evaluasi. Dan setelah itu nanti silakan serahkan ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, setelah anak kami mengerjakan lembar evaluasi, maka berarti setelah pembelajaran kita untuk saat ini, maka sebelum kita mengakhiri, maka silakan anak kami mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kepada anak kami dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang norma. Ada banyak macam-macam norma yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesukaran. Pengertian dari norma adalah aturan atau kaidah yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat untuk berlaku sesuai dengan yang diharapkan dalam masyarakat. Dan kita juga telah mempelajari tentang pengertian norma, macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran norma dan sanksi yang akan diberikan. Dan masih ada banyak lagi. Nah, ini yang bisa sampaikan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah anak kami menarik kesimpulan, maka anak kami memberikan refleksi. Kepada kami dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kepada beberapa kata pada kegiatan refleksi kali ini. Pada kegiatan kali ini, kami siswa-siswi di kelas ini sangat menyenangi kegiatan pembelajaran kali ini dikarenakan ruangannya bersih, tertib, dan nyaman sekali. Dan gurunya juga bisa diandalkan dalam menyampaikan materi yang akan disajikan pada hari ini. Dan kami berharap semoga kedepannya dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksinya. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita untuk siang hari ini, silakan buka bukunya. Di sana ada tugas di halaman 42. Di situ ada tugas ya. Kami kerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan akan ada kami kumpulkan dan di situ nanti akan Bapak lakukan pemeriksaan. Ya, Terima kasih untuk hari ini. Kelompok-kelompok sangat bagus sekali. Semoga ke depan kami lebih semangat lagi di dalam belajar. Sekian, selamat siang. Siap.